kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja itu merupakan upaya untuk menjamin kesehatan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani para tenaga kerja. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat pelindung diri K3 atau yang biasa disingkat dengan APD. Yang pertama itu ada helm. Helm ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang bisa mengenai kepala. Lalu selanjutnya ada sabuk keselamatan. Nah, sabuk keselamatan ini berfungsi untuk membatasi gerak pekerja agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi semula. Lalu yang ketiga itu ada sepatu safety. Nah, sepatu safety ini berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat. Lalu selanjutnya itu ada masker. Masker ini berfungsi untuk melindungi mulut dan hidung dari paparan debu atau gas atau partikel-partikel yang melayang di udara. Lalu yang kelima itu ada penutup telinga. Penutup telinga ini berfungsi untuk melindungi telinga atau menghindarkan telinga dari suara yang bising atau suara yang membengkakkan telinga. Lalu yang keenam itu ada kacamata pengaman. Nah, kacamata pengaman ini berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara ataupun percikan benda kecil. Lalu yang ketujuh itu ada sarung tangan. Nah, sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, atau bahan kimia yang berbahaya. Lalu yang terakhir itu ada pelindung wajah. Nah, pelindung wajah ini berfungsi untuk melindungi wajah dari paparan bahan kimia berbahaya, partikel yang melayang di udara, atau percikan benda kecil. Alasan adanya program kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, ada rasa kemanusiaan. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Dan yang ketiga, alasan ekonomi. Berdasarkan kemanusiaan. Pertama-tama, para manajer akan mengadakan pencegahan kecelakaan kerja atas dasar kemanusiaan yang sesungguhnya. Mereka melakukan demikian untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa sakit dari pekerjaan yang diderita, luka, serta efek terhadap keluarganya. Yang berdasarkan undang-undang. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu untuk melindungi dan menjamin kesehatan setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Selanjutnya ada berdasarkan alasan ekonomi, yaitu untuk meningkatkan kesadaran bahwa biaya kecelakaan itu dampaknya sangat besar bagi perusahaan. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi kecelakaan akibat kerja atau yang biasa disingkat dengan KAK. Nah, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3/9/98, KAK ini adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Lalu yang selanjutnya itu ada klasifikasi kecelakaan kerja. Nah, klasifikasi kecelakaan kerja ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu jatuh dari atas ketinggian, yang kedua jatuh dari ketinggian yang sama, yang ketiga menabrak objek dengan bagian tubuh, lalu terpajan oleh getaran mekanik, terpajan suara yang lama, otot tegang lainnya, kontak dengan listrik, atau yang lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya itu ada dampak kecelakaan kerja. Nah, bisa dilihat ini gambarnya.
Berdasarkan model penyebab kerugian yang dikemukakan oleh Dead North Veritas atau DNV tahun 1996, terlihat bahwa jenis kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja meliputi manusia atau pekerja, properti, proses, lingkungan, dan kualitas pekerjaannya itu. Lalu, klasifikasi jenis cedera akibat kecelakaan kerja. Yang pertama itu cedera fatal. Cedera fatal ini, yang dimaksud dari cedera fatal ini ialah kematian. Lalu yang selanjutnya itu cedera yang menyebabkan hilang waktu kerja. Nah, cedera yang menyebabkan hilang waktu kerja ini maksudnya adalah suatu kejadian yang menyebabkan kematian, cacat permanen, atau kehilangan hari kerja. Lalu yang ketiga itu adalah cedera yang menyebabkan kehilangan hari kerja. Nah, yang dimaksud sini ialah semua jadwal masuk kerja yang mana karyawan tidak bisa masuk kerja karena cedera. Lalu ada tidak mampu bekerja atau cedera dengan kerja terbatas. Nah, yang dimaksud dari ini ialah jumlah hari kerja karyawan yang tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan rutinnya dan ditempatkan pada pekerjaan lain. Lalu yang selanjutnya itu ada cedera dirawat di rumah sakit, seperti judulnya ini, cedera dirawat di rumah sakit. Ini disebabkan adalah cedera yang hilangnya waktu kerja tetapi kecelakaan kerja yang ditangani oleh dokter, perawat, atau orang yang memiliki kualifikasi untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan. Lalu yang keenam itu ada cedera ringan. Nah, cedera ringan ini akibat kecelakaan kerja yang ditangani menggunakan alat pertolongan pertama pada kecelakaan setempat atau P3 yang biasa diletakkan di tempat-tempat kerja itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada kecelakaan yang tidak menimbulkan cedera. Nah, ini ialah suatu kejadian yang potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, kecuali kebakaran, peledakan, dan bahaya pembuangan limbah. Lalu selanjutnya, kita ke faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Nah, ini adalah mengapa sih kecelakaan kerja itu bisa terjadi. Nah, ini adalah faktornya. Yang pertama itu ialah faktor manusia. Faktor manusia itu dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap oleh manusianya itu sendiri. Apabila manusianya itu tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan, kan otomatis bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Lalu yang kedua ada faktor material. Nah, faktor material ini memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan dan keselamatan pekerja. Lalu yang ketiga ialah faktor sumber bahaya. Nah, faktor sumber bahaya ini yang dimaksudnya itu yaitu perbuatan berbahaya. Hal ini terjadi misalnya karena metode kerja yang digunakan oleh pekerjanya itu salah, atau pekerjanya itu terlalu lelah, dan sikap kerja yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pekerjanya itu sendiri. Nah, lalu yang keempat itu ialah faktor yang dihadapi. Nah, maksud dari faktor yang dihadapi ini misalnya kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin atau peralatan yang digunakan, sehingga seperti yang kita ketahui ya, kalau mesin dan peralatan itu tidak dilakukan pemeliharaan dan perawatan, otomatis itu akan mengurangi kerja atau kinerja dari mesin dan peralatan itu sendiri.